Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ananda Putra Pratama. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kita mulai untuk mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Saya Fauzan Taufik Rohman, biasa dipanggil Fauzan. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Saya Anita Melati Fani. Dan selanjutnya kita akan masuk ke video penjelasan itu sendiri. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang akses jaringan luas, yang dimana akses jaringan luas adalah sebuah kemampuan untuk mengakses layanan cloud melalui jaringan standar seperti internet menggunakan berbagai perangkat, misalnya ponsel, tablet, laptop, dan workstation. Dan selanjutnya tentang aksesibilitas multiplatform, yang dimana layanan cloud dirancang agar dapat diakses melalui berbagai bisnis, perangkat, dan platform, memungkinkan pengguna untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. Adalah standar protokol terbuka yang di mana standar protokol terbuka sendiri menggunakan protokol standar seperti HTTP, HTTPS, dan RESTful API untuk memastikan interoperabilitas antar perangkat dan sistem. Dan selanjutnya tentang dukungan untuk mobilitas. Memungkinkan mobilitas tinggi bagi pengguna mendukung tren kerja jarak jauh dan BUD, bring your own device. Manfaat dari jaringan luas itu sendiri ada tiga. Yang pertama, meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas pengguna. Yang selanjutnya, memfasilitasi kolaborasi real-time antar tim yang tersebar secara geografis. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur lokal. Untuk contoh implementasinya sendiri, ada dua. Yang pertama, akses ke aplikasi SaaS seperti Google Workspace atau Microsoft 365 melalui browser web dari berbagai perangkat. Yang selanjutnya, penggunaan layanan penyimpanan cloud seperti Dropbox atau OneDrive yang dapat diakses dari ponsel, tablet, atau komputer. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada rapid elasticity atau elastisitas cepat. Definisinya yaitu kemampuan untuk secara cepat dan otomatis menyediakan dan melepaskan sumber daya komputasi sesuai permintaan, sehingga kapasitas dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan. Skalabilitas otomatis. Sistem cloud dapat menyesuaikan kapasitas sumber daya secara otomatis berdasarkan beban kerja saat ini. Ilusi kapasitas tak terbatas. Dari perspektif pengguna, sumber daya cloud tampak tidak terbatas dan selalu tersedia sesuai permintaan. Berikutnya ada pengelolaan beban kerja dinamis, memungkinkan penyesuaian sumber daya secara real-time untuk mengakomodasi fluktuasi beban kerja. Manfaatnya yang pertama mengoptimalkan pengguna sumber daya dan biaya operasional. Yang kedua, menjamin ketersediaan layanan selama lonjakan permintaan. Dan yang ketiga, mempercepat waktu respon terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Contoh implementasi. Yang pertama, e-commerce yang secara otomatis menambahkan kapasitas server selama periode promosi besar. Dan yang kedua, aplikasi streaming video yang menyesuaikan bandwidth dan kapasitas server berdasarkan jumlah penonton secara real time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan measure service atau layanan terukur. Next, aksesibilitas multiplatform. Definisinya adalah kemampuan sistem cloud atau untuk secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada tingkat yang sesuai dengan jenis layanan, misalnya penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna aktif. Next, selanjutnya ada pemantauan dan pelaporan otomatis. Sistem cloud secara otomatis memantau, mengontrol, dan melaporkan penggunaan sumber daya. Next,
Transparansi penggunaan. Penyedia dan konsumen layanan cloud memiliki visibilitas terhadap penggunaan sumber daya, memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif. Next, model pembayaran sesuai penggunaan. Pengguna membayar hanya untuk sumber daya yang mereka gunakan, meningkatkan efisiensi biaya. Next, manfaatnya. Yang pertama, mengurangi pemborosan sumber daya dan biaya. Yang kedua, memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih akurat. Terus, yang terakhir, mendukung analisis penggunaan untuk pengambilan keputusan strategis. Contoh implementasinya yaitu yang pertama ada layanan cloud seperti AWS atau Azure yang menyediakan dashboard penggunaan dan biaya secara real time. Yang kedua ada juga penggunaan tag dan metrik untuk mengalokasikan biaya ke departemen atau proyek tertentu dalam organisasi. Dan Resource selanjutnya kita lanjut kepada resource pooling atau pengelompokan sumber daya. Yang dimana resource pooling sendiri penyediaan sumber daya komputasi menggabungkan sumber daya mereka untuk melayani banyak konsumen menggunakan model multi-tenant dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda secara dinamis ditugaskan kembali sesuai permintaan konsumen. Model multi-tenant beberapa pengguna berbagi sumber daya fisik yang sama dengan isolasi logis untuk memastikan keamanan dan privasi data. Yang selanjutnya alokasi dinamis. Sumber daya seperti penyimpanan, pemrosesan, dan bandwidth dialokasikan secara dinamis berdasarkan permintaan penggunanya. Dan abstraksi lokasi. Penggunaan umumnya tidak mengetahui lokasi fisik sumber daya yang mereka gunakan, tetapi dapat menentukan lokasi pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya negara atau pusat data itu sendiri. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya, mengurangi biaya operasional melalui ekonomi skala. Dan yang terakhir, memungkinkan penyedia layanan untuk melayani lebih banyak pelanggan dengan infrastruktur yang sama. Contoh implementasi ada 2. Yang pertama, layanan penyimpanan cloud seperti Amazon S3 yang menyimpan data dari berbagai pelanggan dalam infrastruktur yang sama dengan isolasi logis. Dan yang terakhir, platform virtualisasi yang memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan pada satu server fisik untuk melayani berbagai pengguna. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke PPT yang kedua.